Lilin aroma vanila di tengah meja makan itu sudah menyusut separuh, meleleh tak berdaya seperti harapan Hana malam ini. Steak daging sapi yang dimasak Hana dengan resep terbaiknya kini sudah dingin, lemaknya mulai membeku di pinggiran piring. Di seberang meja, Dika duduk, namun jiwanya tidak berada di ruangan itu. Mata Dika terpaku pada layar ponsel yang dimiringkan horizontal. Cahaya biru dari layar memantul di wajahnya yang tegang, sementara jari jempolnya menari lincah, menekan-nekan layar dengan agresif. "Dik," panggil Hana pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara tembakan dari speaker ponsel Dika. "Makanannya keburu dingin. Kamu janjikan malam ini kita quality time." "Bentar elah," bentak Dika tanpa menoleh sedikit pun. Keningnya berkerut dalam. "Ini lagi war genting, Han. Si Vano lagi sekarat butuh backup. Kalau aku AFK, tim kita rata." Hana menelan ludah yang terasa pahit. 5 tahun. Hari ini tepat 5 tahun mereka menjalin hubungan. Hana sudah menabung gaji paruh waktunya selama 3 bulan hanya untuk membelikan smartwatch impian Dika yang kini tergeletak manis di samping piring, masih terbungkus pita merah, belum disentuh, bahkan belum dilirik sama sekali oleh pemilik barunya. "Tapi ini anniversary kita, Dika." Hana mencoba meraih tangan Dika yang bebas, namun ditepis kasar. "Ya ampun, Hana, kamu bisa diam gak sih?" Dika membanting ponselnya ke meja, membuat piring berdenting ngeri. Napasnya memburu. "Kamu tuh gak ngerti solidaritas ya? Vano itu lagi depresi, dia butuh teman main biar gak stres. Cuma game ini hiburan dia. Kamu egois banget jadi cewek, cuma mikirin perayaan gak penting." Hana terdiam, air matanya mulai menggenang. Sejak kapan perayaan 5 tahun mereka dianggap gak penting? Dan siapa Vano ini? Sebulan terakhir, nama itu mendominasi hidup Dika. "Vano jago banget, Vano ngajak mabar, kasihan si Vano." Dika bilang Vano hanyalah teman lelaki dari komunitas game online, tapi intuisinya sebagai wanita merasakan ada tembok tebal yang sedang dibangun Dika. Suasana hening yang mencekam itu tiba-tiba pecah. Ponsel Dika bergetar di atas meja. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi pop-up dari aplikasi Discord. Jarak Hana cukup dekat untuk membacanya dengan jelas. Pesan itu dari akun bernama Vano_X. Bunyinya, "Thanks sudah belain aku tadi, sayang. Next game pakai hero yang sama ya? Kamu emang paling ngerti aku." Jantung Hana seakan berhenti berdetak. Kata itu, "Sayang." Hana mendongak, menatap Dika dengan tatapan nanar. "Dik, Vano itu cowok, kan? Kamu bilang dia teman cowok kamu." Wajah Dika yang tadinya merah karena marah, kini mendadak pucat pasi. Ia buru-buru menyambar ponselnya dan membalik layarnya ke bawah. Ya iyalah cowok. Itu cuma bercandaan anak game. Biasalah brokod gitu, panggil sayang buat seru-seruan." Dika menjawab tergagap, matanya liar menghindari tatapan Hana. "Kamu jangan kaku deh, pikiran kamu ngeres banget." Hana tidak menjawab. Ia hanya menatap kotak kado pita merah yang sia-sia itu. Naluri wanitanya berteriak keras. Itu bukan bercandaan. Malam itu, di hari ulang tahun hubungan mereka yang kelima, Hana menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian di hati Dika. Ada orang lain di balik layar itu. Dan, orang lain, itu baru saja memanggil pacarnya dengan sebutan sayang. Keheningan di dalam mobil malam itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada pertengkaran hebat sekalipun. Sepanjang perjalanan pulang dari restoran, Hana hanya bisa menatap kosong keluar jendela, membiarkan lampu-lampu jalan menyapu wajahnya yang sembab. Kata, "sayang," dari pesan Vano tadi masih berdengung di telinganya, seolah mengejek kenaifan Hana selama ini. Sesampainya di apartemen kontrakan mereka, Dika langsung melempar jaket kulitnya ke sofa dengan kasar dan masuk ke kamar mandi tanpa sepatah kata pun. Hana, dengan sisa kesabarannya, memungut jaket itu untuk digantung. Kebiasaan merapikan barang Dika sudah menjadi refleks baginya selama 5 tahun ini. Namun, saat ia mengangkat jaket itu, selembar kertas truk yang sudah remuk terjatuh dari sakunya. Hana memungutnya. Awalnya ia tak berniat membaca, tapi deretan angka yang tercetak tebal di sana memaksanya untuk membelalak. Itu adalah struk bukti pembayaran top-up game di minimarket tertanggal sore tadi, hanya beberapa jam sebelum mereka bertemu. Nominalnya membuat tangan Hana gemetar. 2 juta rupiah. Dada Hana sesak.
Napasnya tercekat. Baru kemarin sore Dika memelas meminjam uang Rp500.000 padanya dengan alasan ban motornya pecah dan harus diganti. Hana bahkan rela membobol celengan recahannya demi membantu Dika. Tapi ternyata, uang itu, ditambah jutaan lainnya, hangus hanya untuk piksel di layar komputer. Pintu kamar mandi terbuka. Dika keluar dengan handuk di leher, wajahnya tampak lebih segar, seolah beban pertengkaran tadi sudah hilang dibilas air. Dika! Suara Hana bergetar, mengangkat struk itu tinggi-tinggi. Kamu bilang ban motor kamu pecah. Kamu bilang kamu gak punya uang buat patungan bayar listrik bulan ini. Terus ini apa? Dika merebut kertas itu dengan cepat, meremasnya menjadi bola kecil, dan melemparnya ke tempat sampah. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, melainkan kejengkelan yang meluap. Ya ampun, Han. Itu investasi. Kamu gak ngerti meta game sekarang. Dika berkilas sambil membuka kulkas, mengambil air dingin dengan santai. Vano itu pro player. Aku modalin dia beli skin couple terbaru biar stat kita naik pas turnamen. Nanti kalau menang, uangnya balik 10 kali lipat. Harusnya kamu dukung aku, bukan malah hitung-hitungan kayak rentenir. Skin couple, ulang Hana lirih, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Kamu beli kostum pasangan di game sama cowok itu, pakai uang yang seharusnya buat masa depan kita? 2 juta, Di. Itu gaji lembur aku seminggu. Duit bisa dicari lagi, Hana. Tapi momen event langka kayak gini cuma sekali seumur hidup. Dika membanting pintu kulkas, membuat Hana terlonjak. Terserahlah. Ngomong sama kamu emang gak pernah nyambung. Otak kamu isinya cuma duit, dan curiga. Dika melangkah masuk ke kamar tidur dan membanting pintu, mengunci dirinya bersama perangkat komputernya. Hana terduduk lemas di sofa ruang tamu yang remang-remang. Apartemen itu terasa dingin. Sayup-sayup, dari balik pintu kamar yang tertutup rapat, Hana mendengar suara Dika. Bukan suara teriakan marah seperti tadi, melainkan suara tawa renyah yang dibuat-buat dan bisikan lembut. Udah aman, Fan. Iya, dia bawel banget biasalah. Yuk, login lagi. Aku udah beliin yang kamu minta tadi. Malam itu, Hana sadar, ia tidak hanya kehilangan uang tabungannya. Ia sedang kehilangan Dika, sedikit demi sedikit, diambil alih oleh sosok tak kasat mata bernama Vano. Jarum jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 3.15 dini hari. Apartemen itu sunyi senyap, hanya terdengar suara dengung kulkas tua yang berirama monoton. Namun, mata Hana masih terbuka lebar menatap langit-langit yang gelap. Rasa sakit di hatinya akibat pertengkaran soal uang tadi masih berdenyut, membuatnya terjaga semalaman. Hana bangkit perlahan, berniat mengambil air minum. Saat melewati pintu kamar tidur yang sedikit terbuka, langkahnya terhenti. Cahaya ungu dan biru neon dari CPU komputer Dika masih menyala terang, membelah kegelapan kamar. Di kursi gaming mahalnya, Dika tampak tertidur pulas dengan posisi kepala terkulai miring, mulut sedikit terbuka, kelelahan setelah maraton game semalaman. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Layar monitor itu tidak menampilkan screensaver. Aplikasi Discord masih terbuka lebar, menampilkan status voice connected dengan durasi panggilan yang sudah berjalan lebih dari 4 jam. Di sana, hanya ada satu ikon profil lain yang menyala hijau, menandakan orang di seberang sana masih aktif, Vano_X. Rasa penasaran bercampur takut mendorong Hana mendekat. Jantungnya berdegup kencang seolah memukul rongga dada. Headset besar milik Dika tergeletak di meja, lampu RGB-nya berkedip pelan. Dari bantalan telinga headset itu, sayup-sayup terdengar suara. Dengan tangan gemetar, Hana mengangkat headset itu dan perlahan mengenakannya ke telinga. Ia bersiap mendengar suara dengkuran laki-laki atau suara bising keyboard mekanikal layaknya tongkrongan gamer pria pada umumnya. Tapi yang menyapa gendang telinganya bukanlah suara, bro, atau tawa berat laki-laki. Hening sejenak. Lalu terdengar suara napas halus. Sangat dekat dengan mikrofone. Sayang, kamu ketiduran ya? Suara itu lembut, manja, dan jelas sekali. Itu suara seorang perempuan. Bukan suara robot, bukan voice changer. Itu suara wanita sungguhan yang sedang berbisik manja. Tubuh Hana membeku. Darah serasa surut dari wajahnya. Kok diam sih? Padahal aku masih mau nemenin kamu. Lanjut suara itu lagi, disusul senandung kecil yang terdengar sangat intim.
Dengan sisa keberanian yang ada, Hana mendekatkan mulutnya ke microphone headset itu. "Halo, ini Vano?" bisik Hana, suaranya parau menahan tangis. Hening seketika. Ikon hijau di layar itu mati dalam sekejap. Panggilan terputus. User has disconnected. Belum sempat Hana memproses apa yang terjadi, sebuah tangan kasar menyentak headset itu dari kepalanya hingga ia terhuyung ke belakang. Dika terbangun. Matanya merah nyalang, penuh amarah. "Lancang banget lo nyentuh barang gue." Dika membentak, suaranya serak tapi tajam memecah keheningan pagi buta. Ia buru-buru mematikan monitor, seolah menyembunyikan barang bukti kriminal. "Itu cewek, Dik." Hana menunjuk layar hitam itu dengan telunjuk gemetar. "Vano itu cewek. Aku dengar suaranya. Dia panggil kamu sayang." Dika tertawa sinis, tawa yang dipaksakan untuk menutupi kepanikan. "Halu lo. Itu Vano pakai voice changer biar dikira cewek sama musuh. Strategi game doang. Lo tuh gak ngerti teknologi, makanya jangan asal tuduh." Strategi game jam 3 pagi sambil desah-desah manja. Hana menatap Dika dengan tatapan tidak percaya. "Kamu pikir aku bodoh?" Dika tidak menjawab. Ia hanya membalikkan badan, menarik selimut sampai menutupi kepala, memunggungi Hana yang berdiri kaku dengan hati yang kembali remuk. Kali ini bukan karena uang, tapi karena kepastian bahwa ada pengkhianatan yang nyata di balik avatar itu. Pagi itu, suasana di apartemen tidak lagi terasa seperti rumah. Udara terasa berat, penuh dengan kata-kata yang tidak terucap namun mematikan. Dika tidak meminta maaf. Sebaliknya, ia justru membangun tembok pertahanan dengan sikap yang jauh lebih dingin dan manipulatif. Kebohongan tentang strategi game yang ia ucapkan di jam 3 pagi tadi seolah menjadi izin baginya untuk mulai menyiksa mental Hana secara perlahan. Hana sedang berada di dapur, berusaha mengabaikan sesak di dadanya dengan menggoreng nasi untuk sarapan mereka, sebuah rutinitas yang telah ia lakukan selama 5 tahun tanpa absen. Namun, saat piring itu diletakkan di depan Dika, laki-laki itu hanya menatapnya dengan pandangan meremehkan. "Hambar," ucap Dika ketus setelah suapan pertama. Ia meletakkan sendoknya dengan denting yang sengaja dikeraskan. "Kamu udah 5 tahun masak ini aja, Han. Gak ada progres. Harusnya kamu belajar dari Vano." Hana terhenti, tangannya yang sedang memegang serbet terkepal kuat. "Belajar apa dari dia, Dik? Cara main game sampai pagi." Dika mendengus, matanya kembali melirik ponselnya yang diletakkan di samping piring. "Belajar cara menghargai waktu orang. Vano itu tahu kapan harus manja, kapan harus kasih semangat. Dia kalau masak, walaupun cuma masak ramen instan, penyajiannya cantik. Gak kayak kamu, makin hari makin kusam, dasteran mulu, gak ada estetikanya sama sekali." Air mata Hana menetes tepat di atas kompor yang masih panas, menimbulkan suara desis yang miris. "Aku dasteran karena aku habis bersihin rumah kamu, Dika. Aku kusam karena aku kerja lembur buat bantuin kamu bayar kontrakan yang sekarang uangnya malah kamu pakai buat skin couple." Dika tiba-tiba berdiri, membuat kursinya terjungkal ke belakang. "Mulai lagi kan? Selalu ngebahas pengorbanan. Lo tahu gak kenapa gue lebih betah ngobrol sama Vano di Discord daripada dengerin ocehan lo? Karena Vano itu suportif. Dia gak pernah nuntut gue ini itu. Dia selalu puji gue setiap gue menang. Sementara lo cuma beban yang bikin gue ngerasa bersalah tiap hari." "Beban?" Hana tertawa getir di sela tangisnya. "Aku yang nemenin kamu dari zaman kita cuma makan mie instan dibagi 2, sekarang aku dibilang beban." "Iya, karena lo gak asik." Dika mendekat, menatap Hana dengan mata yang dingin dan asing. "Vano itu segar, dia pintar cari topik, dia tahu dunianya. Dunia lo cuma dapur sama kantor. Lo ngebosenin, Hana. Kalau lo mau gue tetap di sini, minimal jangan jadi cewek yang bikin gue stres tiap kali gue pulang." Dika menyambar kunci motornya dan pergi begitu saja, meninggalkan Hana yang luruh ke lantai dapur. Puncak rasa sakit itu bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena Dika mulai membunuh rasa percaya diri Hana dengan membandingkannya dengan sosok virtual yang bahkan belum pernah ia temui secara nyata. Hana melihat ke arah tempat sampah, di mana sisa nasi gorengnya dibuang begitu saja oleh Dika. Di saat yang sama, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi muncul dari akun Instagram tak dikenal.
Cuma mau ngingetin, yang lama emang biasanya bakal diganti sama yang baru. Di bawah pesan itu, ada sebuah foto screenshot karakter Dika dan Vano yang sedang berpelukan di dalam game, dengan latar belakang kembang api digital yang megah. Hana menutup mulutnya, menahan jerit yang nyaris pecah. Musuhnya bukan lagi sekadar aplikasi, melainkan sosok nyata yang kini terang-terangan menabuh genderang perang. Pesan singkat di Instagram itu terus menghantui pikiran Hana, berputar-putar seperti pisau yang mengiris sisa-sisa harga dirinya. Namun, di tengah badai emosi itu, sebuah firasat buruk tiba-tiba menyergapnya. Jika Dika sudah tega menghina pengabdiannya selama 5 tahun demi sosok virtual, sejauh mana laki-laki itu sanggup melangkah untuk memuaskan obsesinya? Hana segera meraih ponselnya. Tangannya gemetar saat membuka aplikasi perbankan. Selama 3 tahun terakhir, mereka memiliki satu rekening bersama yang mereka sebut sebagai tabungan masa depan. Uang di sana adalah hasil jerih payah Hana memotong uang jajan dan Dika yang menyisihkan sebagian gajinya, setidaknya itu yang Dika katakan. Uang itu dipersiapkan untuk uang muka gedung pernikahan mereka tahun depan. Saat layar aplikasi terbuka, jantung Hana seolah berhenti berdetak. Angka yang tertera di sana bukan lagi 50 juta rupiah. Hanya ada sisa saldo sebesar 500.000 rupiah. Darah Hana berdesir hebat. Ia mengecek riwayat transaksi dengan mata yang memanas. Dalam 2 minggu terakhir, terjadi penarikan besar-besaran secara bertahap. 5 juta, 10 juta, hingga kemarin sore, tepat saat Dika izin dinas luar kota, terjadi penarikan tunai sebesar 20 juta rupiah. Enggak, ini gak mungkin, bisik Hana dalam tangis yang pecah. Tepat saat itu, pintu apartemen terbuka. Dika melangkah masuk dengan wajah lelah namun tampak puas. Di tangannya, ia menjinjing tas belanja dari merek sepatu olahraga ternama yang harganya jutaan. Dika! Suara Hana melengking, penuh amarah dan luka. Ia melemparkan ponselnya ke atas sofa. Jelasin ke aku, mana uang tabungan nikah kita? Kenapa saldonya tinggal 500.000? Dika terhenti, wajahnya sempat menegang namun hanya sedetik. Ia kemudian mendengus dan melempar tas belanjanya ke lantai dengan santai. Oh, itu aku pinjam dulu, Han. Keadaan darurat. Darurat apa, Dika? Kamu beli sepatu mahal dan kamu bilang itu darurat. Bukan buat sepatu doang. Dika membentak balik, volume suaranya meninggi. Vano, maksud aku Stefani, ibunya masuk rumah sakit. Perlu operasi jantung mendadak. Dia gak punya siapa-siapa lagi selain aku, Han. Aku gak mungkin tega lihat dia menderita. Hana tertawa histeris, tawa yang penuh dengan keputusasaan. Kamu lebih milih nyelamatin ibunya orang yang bahkan belum pernah kamu temuin, daripada nyelamatin rencana masa depan kita? Kamu pakai uang keringat aku buat dia. Dia itu nyata buat aku, Hana. Dia butuh bantuan. Dika mendekat, menunjuk wajah Hana dengan bengis. Lagi pula, itu uang aku juga kan? Aku punya hak. Kamu tuh jangan jadi cewek matre. Nyawa orang lebih penting daripada sekadar pesta nikah yang cuma sehari. Matre. Hana memukul dada Dika dengan sisa tenaganya. 5 tahun aku nemenin kamu dari nol, dan sekarang kamu panggil aku matre karena aku nanyain uang yang aku tabung susah payah. Kamu jahat, Dika. Kamu sakit. Iya, gue jahat. Puas. Dika mendorong bahu Hana hingga wanita itu jatuh terduduk di atas dinginnya lantai. Kalau lo gak suka, ya udah. Toh, sama Vano gue ngerasa lebih dihargai sebagai cowok daripada sama lo yang kerjanya cuma nuntut dan ngatur keuangan gue. Dika melangkah masuk ke kamar dan mengunci pintu, meninggalkan Hana yang bersimpuh di ruang tamu yang kini terasa asing dan dingin. Di saku daster kusamnya, ponsel Hana bergetar lagi. Sebuah notifikasi email masuk, konfirmasi reservasi kamar deluxe di Grand Hotel. Nama tamu tambahan, Stefani. Hana menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hancur sudah. Bukan hanya tabungannya yang lenyap, tapi juga seluruh dunia yang ia bangun selama 5 tahun kini rata dengan tanah. Nama, Stefani, di layar ponsel itu seolah menjadi paku terakhir yang dipantakan ke peti mati hubungan mereka. Hana masih terduduk di lantai, memandangi pintu kamar yang terkunci rapat, tempat Dika bersembunyi di balik ego dan dunia mayanya. Malam itu, Hana tidak tidur. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri jejak digital wanita yang telah mencuri segalanya.
Dengan tangan gemetar, Hana mencari nama akun yang pernah mengiriminya pesan hinaan. Ia menemukannya. Akun dengan ribuan pengikut, penuh dengan foto-foto cosplay yang memukau. Stefani, atau Vano, adalah sosok yang tampak sempurna, kulit porselen, mata besar yang jernih, dan gaya hidup yang terlihat sangat mewah. Pantas saja dikasih lau. Dibandingkan dengan Hana yang setiap hari berkutat dengan laporan kantor dan debu apartemen, Stefani adalah fantasi yang menjadi nyata. Pagi harinya, tanpa sepatah kata pun pada Dika, Hana berdandan. Ia menutupi matanya yang sembab dengan riasan tipis, meski hatinya masih porak-poranda. Ia mengirimkan pesan pribadi ke akun Stefani melalui akun cadangan. Aku tahu kamu di Grand Hotel sama Dika. Bisa kita bicara perempuan ke perempuan? Aku tunangannya selama 5 tahun. Hana tidak berharap banyak, namun balasan itu datang hanya dalam hitungan menit. Bukan ajakan bertemu, melainkan sebuah unggahan cerita Instagram yang bersifat publik. Stefani mengunggah tangkapan layar pesan Hana dengan tambahan teks yang sangat kejam. Ada yang lagi kepanasan nih. 5 tahun cuma dapat status tunangan, tapi aku yang baru kenal dapat status ratu. UPS. Drama Queen Insecure. Darah Hana mendidih. Belum sempat ia meletakkan ponselnya, pintu kamar terbuka. Dika keluar dengan wajah merah padam, matanya menatap Hana dengan kebencian yang amat sangat. Lo bener-bener gak ada malunya ya, Han? Dika membentak sambil menyodorkan ponselnya ke wajah Hana. Ngapain lo neror Vano? Lo bikin dia nangis. Dia ketakutan gara-gara pesan lo. Dia ketakutan. Hana berdiri, suaranya naik 1 oktav. Dia baru aja mempermalukan aku di depan ribuan orang. Dika, dia pakai uang aku buat tidur di hotel sama kamu, dan kamu bilang dia yang ketakutan. Ya karena lo emang pantes dipermalukan. Dika berteriak tepat di depan wajah Hana. Gue malu punya pacar kayak lo. Posesif, udik, dan kerjaannya cuma bikin rusuh. Vano itu punya reputasi, dia influencer. Gara-gara lo, citra dia bisa rusak. Reputasi? Citra? Hana tertawa miris, air matanya jatuh lagi. Gimana dengan reputasi 5 tahun kita, Dik? Gimana dengan janji kamu ke orang tua aku? Gak usah bawa-bawa orang tua. Hubungan kita udah basi sejak lo mulai ngatur-ngatur hidup gue. Dika menyambar kunci mobilnya, lalu menatap Hana dengan pandangan paling dingin yang pernah Hana lihat. Jangan pernah hubungin Vano lagi. Kalau lo berani ganggu dia, gue gak akan segan-segan laporin lo ke polisi atas pencemaran nama baik. Paham? Dika membanting pintu apartemen dengan keras, meninggalkan Hana dalam kehampaan yang memekakan telinga. Di dunia Dika, Hana kini adalah penjahatnya, dan sang pencuri adalah korban yang harus dilindungi. Hana menyadari, berdiam diri hanya akan membuatnya mati perlahan. Ia harus melihat dengan matanya sendiri, siapa sebenarnya sosok yang telah membuat Dika kehilangan akal sehatnya. Dentingan pintu yang dibanting Dika masih terngiang di telinga Hana, menyisakan sunyi yang menyayat. Kalimat ancaman Dika bahwa ia akan melaporkan Hana ke polisi demi melindungi Stefani menjadi titik balik yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Hana. 5 tahun pengabdian ternyata tidak lebih berharga daripada citra seorang wanita di balik layar ponsel. Hana tidak bisa lagi hanya diam di pojok kamar sambil meratapi nasib. Ia harus melihat sosok yang telah merampas dunianya. Hana tahu hari ini ada acara grand launching sebuah game di pusat perbelanjaan terbesar di kota mereka. Di unggahan story-nya, Stefani memamerkan ID card tamu VIP-nya. Dan Hana sangat mengenal aroma parfum yang memenuhi ruangan pagi tadi. Dika tidak pergi ke kantor. Ia pergi untuk menjadi pengawal pribadi sang ratu virtual. Dengan tangan gemetar, Hana mengenakan pakaian terbaiknya, bukan daster kusam yang sering dihina Dika, melainkan gaun yang ia simpan untuk acara pernikahan teman yang batal ia datangi demi menghemat uang tabungan. Ia berangkat ke lokasi acara dengan jantung yang berdegup kencang, antara takut dan penuh amarah. Sesampainya di sana, kerumunan orang memadati area panggung. Di tengah hiruk-pikuk musik elektronik dan sorotan lampu LED, Hana melihatnya. Dika berdiri di samping barisan kursi VIP, tampak begitu bangga mengenakan setelan jas yang Hana belikan untuk kado ulang tahunnya tahun lalu. Dika tidak henti-hentinya menatap wanita di sampingnya dengan binar mata yang belum pernah Hana lihat selama bertahun-tahun. Wanita itu, Stefani,
Memang terlihat seperti karakter game yang keluar ke dunia nyata. Ia mengenakan kostum cosplay yang minim dan mencolok. Namun, dari jarak sedekat ini, tanpa filter kamera dan pencahayaan studio, Hana bisa melihat kenyataan yang berbeda. Riasannya sangat tebal untuk menutupi tekstur wajahnya, dan senyumnya terlihat sangat artifisial. Seringkali ia sibuk dengan ponselnya sendiri sementara Dika sibuk membawakannya minuman dan tasnya. Hana melangkah mendekat, membelah kerumunan. Saat jarak mereka hanya terpaut beberapa meter, mata Dika menangkap sosok Hana. Wajah Dika yang tadinya ceria seketika berubah menjadi pucat, lalu mengeras penuh amarah. "Mau apa lagi lo kesini?" desis Dika setengah berbisik saat ia mencegat langkah Hana di depan kursi VIP. "Gue udah bilang, jangan pernah muncul di depan Vano." Hana tidak menghiraukan Dika. Matanya lurus menatap Stefani yang kini menoleh dengan tatapan meremehkan. "Jadi ini Stefani?" Suara Hana tenang namun tajam. Wanita yang butuh biaya operasi jantung ibunya, tapi malah sanggup beli tas desainer pakai uang tabungan nikah orang lain. Stefani tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat manis namun berbisa. Ia berdiri dan mendekati Hana. Aroma parfumnya yang menyengat seolah mencekik Hana. "Oh, si tunangan malang itu ya?" Stefani melirik Dika sambil memanyunkan bibirnya. "Sayang, kamu bilang dia udah setuju kita temenan. Kok dia malah bikin malu kamu di depan umum begini?" "Dia bukan siapa-siapa gue lagi, Fan." Dika menyentak lengan Hana dengan kasar, membuat orang-orang di sekitar mulai menoleh. "Han, pergi sekarang sebelum gue panggil keamanan. Lo tuh bener-bener kayak orang gila, tahu gak?" Hana menatap lengan yang dicengkeram Dika, lalu menatap mata pria itu. "Aku yang gila? Atau kamu yang buta karena nyembah boneka virtual ini?" Tepat saat itu, Stefani dengan sengaja menyandarkan kepalanya di bahu Dika, menatap Hana dengan senyum kemenangan. Di depan ratusan pasang mata, Dika justru merangkul pinggang Stefani, seolah mengukuhkan pilihannya secara resmi. Hana menyadari satu hal, di tempat ini, di dunia yang penuh kepalsuan ini, dia memang tidak punya tempat. Namun, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rangkulan Dika di pinggang Stefani di depan ratusan pasang mata itu adalah belati yang akhirnya menembus jantung Hana hingga ke dasarnya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Di tengah riuh musik elektronik dance dan sorak-sorai penonton game, Hana merasa dunianya runtuh dalam keheningan yang memekakan. 5 tahun pengabdiannya kalah telak oleh pesona artifisial seorang wanita yang baru dikenal Dika lewat kabel internet. "Lepasin tangan kamu dari dia, Dika." Suara Hana bergetar. Bukan lagi karena takut, tapi karena amarah yang sudah mencapai titik didih. Dika justru mempererat rangkulannya, seolah sedang memamerkan trofi kemenangan. "Kenapa? Lo iri?" Dika tertawa mengejek, wajahnya tampak begitu asing di bawah sorotan lampu neon. "Lo lihat Vano, dia cantik, dia berkelas. Dia gak malu-maluin diajak ke acara kayak gini. Sedangkan lo cuma sampah yang pengen narik gue balik ke hidup susah lo." Stefani menyeringai. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam wajah Hana yang sembab. "Halo guys, lihat deh. Ini nih, mantan, pacarnya Dika yang obsesif itu. Kasihannya, dateng-dateng mau ngerusak acara orang. Say hi to the camera, lo sir." Hana menatap lensa kamera itu, lalu menatap Dika. "Kamu bilang dia butuh uang buat operasi jantung ibunya, Dika? Kamu ambil tabungan kita buat itu. Tapi lihat tas yang dia bawa. Lihat sepatu yang dia pakai. Itu semua uang aku." Mendengar itu, Dika mendengus kasar. "Halah, cuma uang segitu aja diungkit terus. Gue bakal ganti, tapi nanti kalau gue udah sukses bareng Vano. Sekarang, lo mending pergi sebelum gue bener-bener bikin lo malu." Dika mendorong bahu Hana dengan kasar agar menjauh dari barisan VIP. Dorongan itu cukup kuat hingga Hana terhuyung dan jatuh terduduk di lantai mal yang dingin. Beberapa orang di sekitar mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan ikut merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Hana merasa sangat kecil, sangat rendah. "Dika, kita udah rencana nikah tahun depan." Bisik Hana di sela isaknya, mencoba satu kali lagi menyentuh nurani pria itu. Dika berjongkok di depan Hana, namun bukannya menolong, ia justru berbisik tepat di telinga Hana dengan suara yang sangat dingin. "Dengar ya, Hana, gue gak pernah bener-bener mau nikah sama lo.
Gue cuma terjebak karena udah kelamaan sama lo. Vano adalah penyelamat gue dari hidup yang ngebosenin sama lo. Mulai detik ini, jangan pernah sebut nama gue lagi. Kita putus. Dika berdiri, membalikkan badan, dan kembali menggandeng Stefani menuju panggung utama tanpa menoleh sedikitpun. Hana duduk bersimpuh di tengah kerumunan yang tidak peduli. Ia melihat punggung Dika menjauh, pria yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya. Di saat itulah, Hana menyadari sesuatu yang menyakitkan namun nyata. Dika bukan sedang tertipu oleh Stefani. Dika sedang menikmati kebohongannya sendiri karena dia memang sudah tidak lagi mencintai Hana. Hana bangkit perlahan, menghapus air matanya dengan punggung tangan yang gemetar. Ia berjalan keluar dari mal itu bukan sebagai korban, melainkan sebagai wanita yang baru saja menyaksikan kematian cintanya. Namun, di balik kemenangan Stefani, ada sebuah rahasia yang mulai retak. Langkah kaki Hana keluar dari gedung mal itu terasa ringan sekaligus hampa. Suara tawa Stefani dan tatapan dingin Dika masih terngiang. Namun entah mengapa, setelah menyentuh titik terendah di lantai dingin tadi, Hana tidak lagi merasa ingin menangis. Ia berjalan menembus rintik hujan yang mulai membasahi kota, membiarkan air dingin itu melunturkan sisa-sisa kenangan pahit selama 5 tahun. Malam itu, Hana pulang ke apartemen hanya untuk mengambil satu koper pakaiannya, lalu pergi tanpa meninggalkan pesan. Ia menghilang dari hidup Dika, memutus semua akses, dan memilih untuk mati dari dunia pria itu. 3 bulan berlalu. Dunia Hana perlahan berubah warna. Ia mulai fokus pada pekerjaannya, mengambil lembur bukan lagi untuk menabung bagi orang lain, melainkan untuk mencintai dirinya sendiri. Kulitnya yang dulu kusam kini kembali bercahaya, bukan karena riasan tebal ala Stefani, melainkan karena beban di pundaknya telah hilang. Namun, di sisi lain kota, surga virtual yang dibangun Dika mulai berubah menjadi neraka dunia nyata. Dika duduk di sebuah kamar kos sempit. Ia terpaksa pindah karena tak mampu lagi membayar apartemen setelah tabungannya dikuras habis oleh tuntutan Stefani. Tidak ada lagi sapaan manja, sayang, di Discord. Yang ada hanyalah pesan-pesan singkat berisi tagihan. Dik, aku mau ganti PC, yang ini frame drop terus. Kamu kan sayang aku. Atau, Dik, bayarin cicilan mobil aku bulan ini ya, endorsean lagi sepi. Dika, yang harga dirinya sudah terlanjur ditaruhkan di depan Stefani, tidak punya pilihan selain terus memberi. Ia mulai berhutang pada pinjaman online, menjual motornya, hingga nekat memotong uang makan. Namun, puncaknya adalah malam ini. Dika sengaja datang ke sebuah kafe untuk memberi kejutan ulang tahun pada Stefani. Namun yang ia temukan justru membuatnya membeku di ambang pintu. Di pojok kafe, Stefani sedang tertawa lepas. Bukan dengan Dika, melainkan dengan seorang pria lain yang tampak jauh lebih kaya. Dika melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tangan Stefani menggenggam erat tangan pria itu, tangan yang sama yang dulu sering ia gunakan untuk mengetik pesan-pesan manis kepada Dika. "Fan?" Suara Dika bergetar, memecah keceriaan di meja itu. Stefani menoleh, namun ekspresinya bukan ketakutan, melainkan jijik. "Dika, ngapain lo kesini? Gue kan udah bilang jangan ganggu kalau gue lagi ada urusan bisnis." "Bisnis? Kamu bilang kamu cuma sayang sama aku. Aku udah kasih semuanya, Stefani. Uang tabungan aku, masa depan aku." Dika berteriak frustrasi, membuat pengunjung kafe menoleh. Stefani berdiri, melipat tangannya di dada. "Dika, denger ya. Lo itu cuma player yang terlalu baper. Gue gak pernah minta lo korbanin segalanya. Lo sendiri yang bego mau dimanfaatin. Dan jujur ya, sekarang lo udah gak punya apa-apa lagi. Lo itu ngebosenin dan miskin." Stefani pergi meninggalkan Dika yang terpaku lemas, persis seperti posisi Hana di mal 3 bulan lalu. Karma tidak datang dengan suara petir. Ia datang dalam bentuk kesunyian dan penyesalan yang mulai menggerogoti kewarasan Dika. Di tengah keputusasaan,nya hanya satu nama yang mendadak muncul di kepala Dika, Hana. Nama Hana mendadak menjadi satu-satunya pelampung di tengah samudera penyesalan yang menenggelamkan Dika. Setelah dihempaskan oleh Stefani di kafe itu, Dika tersadar bahwa dunia virtual yang ia puja hanyalah fata morgana yang menghisap nyawanya sampai kering. Dengan tangan gemetar dan sisa keberanian yang nyaris habis, Dika melangkah menuju kantor lama Hana. Ia berdiri di sana berjam-jam, memegang setangkai mawar layu yang ia beli dengan uang terakhir di sakunya, sebuah pemandangan yang menyedihkan, kontras dengan kesombongannya 3 bulan lalu. Pukul 5 sore,
Pintu lobi terbuka. Hana melangkah keluar. Ia tidak lagi memakai daster kusam atau raut wajah yang kuyu. Hana tampak sangat anggun dengan setelan kantor yang rapi, rambutnya tergerai indah, dan senyumnya terlihat begitu tulus saat berbicara dengan rekan kerjanya. "Hana," panggil Dika dengan suara parau. Hana berhenti. Ia menoleh, menatap sosok pria berantakan di depannya dengan dahi berkerut, seolah mencoba mengingat siapa pria ini. Tak ada kemarahan di matanya, hanya ada kekosongan yang dingin. "Han, aku minta maaf." Dika berlutut di atas trotoar, memicu perhatian orang-orang yang lewat. "Aku hilaf. Stefani cuma penipu. Cuma kamu yang tulus, Han. Aku mau kita balik lagi. Aku janji bakal ganti semua uang kamu. Aku bakal jadi Dika yang dulu." Hana terdiam sejenak, memandangi pria yang dulu ia cintai setengah mati. Dulu, melihat Dika bersedih sedikit saja sudah cukup untuk membuat Hana melakukan apapun. Tapi sekarang, ia hanya merasa kasihan, seperti melihat orang asing yang tersesat. "Dika." Suara Hana tenang, tanpa getaran. "Dika yang aku kenal sudah mati malam itu, di Grand Hotel, saat kamu lebih memilih melindungi pencuri daripada tunangan kamu sendiri. Dika yang aku cintai tidak akan pernah membiarkan aku jatuh di lantai mal dan ditertawakan orang banyak. Tapi kita 5 tahun, Han. Masa kamu lupa semuanya?" Tangis Dika pecah. 5 tahun itu sudah aku anggap sebagai biaya sekolah untuk belajar satu hal. Hana mendekat, menatap mata Dika untuk terakhir kalinya. "Bahwa setia itu pilihan, dan kamu memilih untuk membuangnya demi sesuatu yang palsu. Uang itu? Anggap saja sedekah dariku untuk orang yang lebih membutuhkan. Jangan pernah temui aku lagi." Sebuah mobil putih bersih berhenti di depan mereka. Seorang pria keluar, membukakan pintu untuk Hana dengan hormat dan kasih sayang yang tulus. Hana masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi ke belakang. Ia meninggalkan Dika yang bersimpuh di trotoar, sendirian dengan mawar layunya, menyadari bahwa pintu maaf itu tidak hanya tertutup, tapi sudah hilang ditelan masa lalu. Kesimpulan kisah Hana mengingatkan kita bahwa kesetiaan selama bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap karena obsesi pada dunia maya yang tidak nyata. Jangan pernah menyia-nyiakan seseorang yang menemanimu dari titik nol hanya demi fantasi sesaat, karena penyesalan selalu datang saat semuanya sudah terlambat. Gimana pendapat kalian tentang kelakuan Dika? Apakah Hana sudah melakukan hal yang benar dengan tidak memberi kesempatan kedua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita drama menguras emosi lainnya. Terima kasih sudah menonton.